Oke, kita dari yang pertama, eh, di dalam kita melayani, sebetulnya kita ini baik worship leader, singer, soundman, kita ini satu, ya. Tetapi music and art itu sifatnya lebih bebas berekspresi dan subjektif, sedangkan sound engineering sifatnya itu lebih bersifat mutlak, objektif dan matematis. Oleh karena itu, seringkali musicians sulit untuk memahami bahasa soundman, dan soundman sulit memahami bahasa musicians. Ini yang sering kali terjadi. Tapi sebetulnya kita ini ada di satu pelayanan. Oleh karena itu, kita semua sebetulnya sangat tahu bahwa um, semua teman-teman kita yang melayani ini ya, mereka pasti memiliki hati yang sangat super cinta kepada Tuhan, dan mereka semua berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tetapi yang terjadi, hampir semua yang melayani itu mereka berasal dari otodidak, ya. Mereka berasal dari otodidak, dan sebetulnya banyak sekali, ya, banyak sekali banyak sekali uh, uh, sorry, saya baru aja, soalnya ada beberapa chat yang apa namanya yang ada. uh, uh, dan banyak sekali sebetulnya dari hampir semua pelayan Tuhan itu, mereka melayani dengan penuh sukacita dan mereka nggak ada yang dibayar sebetulnya, ya. Tetapi mereka yang sudah berusaha mati-matian tanpa ada tanpa ada imbalan, karena memang basic mereka melayani itu adalah kasih, dan basic mereka melayani itu adalah hanya ingin membalas cinta kasih Tuhan. Orang-orang yang seperti ini seringkali mereka yang sudah capek, ya, mereka sudah tadi mempersiapkan segalanya lama, mereka berlatih dengan cara yang luar biasa berhari-hari, di hari hanya, ya, mungkin mereka sudah melayani dengan wah, udah exhausted, mereka udah exhausted. Mereka datang mungkin karena full latihan, terus mereka datang, mereka apa namanya uh, 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 ngantuk, tapi mereka masih berusaha untuk memberikan yang terbaik. Orang-orang seperti ini biasanya mereka lebih sensitif. Mereka bukan sensi dalam arti kata negatif, tetapi mereka sensi begitu begitu ada yang kesannya mencemooh kekurangan mereka, ya, mereka akan merasa jadi rendah diri, mereka akan merasa jadi rendah hati. Mereka mungkin merasa, saya sudah berusaha tapi kok kok masih hanya seperti ini aja, ya. Sedangkan sebetulnya hal-hal yang seringkali membuat suatu pelayanan itu tidak optimal biasanya bukan terjadi karena satu kesalahan orang, tetapi dan mungkin bukan hanya karena satu kesalahan barang, ya, tetapi karena tim praise and worship ini tidak memiliki persamaan tentang skill dan knowledge yang dibutuhkan untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Dan yang jelas pasti mereka kurang komunikasi kalau biasanya mereka itu kurang kompak, ya. Oleh karena itu harus selalu diingat bahwa worship leader, singer, musicians, and soundman, mereka itu satu. Oleh karena itu, cara kita berkomunikasi kepada mereka pun, ya, sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan bijak, ya. Jadi kita nggak cara kita mengkoreksi itu tidak langsung asal menyerang. Kita lebih baik menanyakan, bro soundman, ini kenapa ya kok suaranya ini nggak jelas, atau mungkin bisa bisa terjadi, kenapa kok tiba-tiba vokal saya gimana-gimana, ya kan, ha?
belum tentu itu kesalahan dari soundman-nya, karena mungkin bisa jadi apa yang didengerin oleh si soundman di monitor mereka dan monitor yang kita gunakan sebagai monitor uh, 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 apa namanya vokal atau monitor musik itu sangat berbeda. Itu bisa saja terjadi. Ya, oleh karena itu jauh lebih baik apabila kita memang berkomunikasi dengan mereka dengan bijak, tidak asal menyerang. Lalu dengan terbuka. Kalau kita ngomong berkomunikasi dengan terbuka, kita mau menerima masukan dari kedua belah pihak. Ya, jadi uh, uh, apa? Uh, kita mendengarkan keluhan mereka seperti apa, mereka mendengarkan masukan dari kita seperti apa. Dengan kondisi komunikasi yang terbuka, maka pelayanan akan jauh lebih bagus. Lalu dengan apa adanya, komunikasi di dalam gereja ini memang seringkali agak tricky karena orang-orang ya saya bilang nggak banyak, tetapi ada beberapa ya yang mereka itu wah kesannya di depan kita baik-baik sekali, tetapi di belakangnya mereka bilang itu kok bodoh banget ya itu kok mainnya gini banget ya, wah hal-hal seperti ini kalau sampai itu terdengar oleh orang yang bersangkutan, wah itu akan memecah kesatuan karena harus betul-betul sama-sama kita ingat tim praise and worship itu kalau di dalam peperangan roh itu ada di barisan paling depan, tentara paling depan sebelum sebelum apa namanya sebelum firman itu dilemparkan, iya kan, ditanamkan. Praise and worship itu ada di barisan paling depan. Jadi harus super solid. Dan juga cara kita berkomunikasi harus bersifat konstruktif ya. Kalau kita ngomong bersifat konstruktif itu cara kita komunikasi harus mencari solusi untuk membangun dan memperbaiki. Kita apa namanya? Kalau memang kita belum tahu, ya lebih baik kita dengerin dulu apa kata orang. Tetapi kalau memang kita cuman asal ngegas gitu kan, dan kata-kata yang kita keluarkan itu tidak bersifat membangun dan memperbaiki, itu juga akan membuat pelayanan jadi tidak nyaman. Dan juga bersifat adaptif ya, ini yang dalam communication yang terakhir, bersifat adaptif. Jadi di dalam kita menuntut sesuatu, ya kita pasti harus sesuaikan dengan kondisi ruangannya, dengan bentuk permainannya, dengan alat yang tersedia, ya. Itu komunikasi ini menurut saya sangat penting agar kita semua bisa menjadi satu kesatuan dan kita bisa memberikan yang terbaik. Ini saya hanya memberikan sedikit ilustrasi ya. Kalau kita ngomong musician bagus, soundman biasa, ya mungkin pujian penyembahannya biasa-biasa saja. Musician bagus, soundman bagus, ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi musician hebat, soundman hebat, jemaat diberkati. Ini nggak ada beda. Sampai dengan titik ini, konser-konser duniawi itu mereka melakukan hingga titik ini. Musician hebat, soundman hebat. Jemaat diberkati atau penonton suka, iya kan? Tetapi yang membedakan kita berbeda dengan dunia adalah urapannya. Itu yang membuat praise and worship kita, musician hebat, soundman hebat. Kalau memang kita tahu semua knowledge-nya, kita bisa betul-betul mengoptimalkan semua yang kita ada, plus urapan dari Tuhan. Open heaven is going to happen every Sunday. Ya. Oke, kita langsung lanjut ya. Sebetulnya kalau kita ngomong tentang total pelatihan yang kita berikan biasanya, itu sebetulnya ada banyak. Tetapi di hari ini memang kita hanya akan belajar tentang yang sesi 1 plus understanding the way we mix, the way we listen to mix, ya. Yang lainnya nanti itu akan lebih fokus untuk para sistem designer, sound engineer ya, akan lebih fokus ke mereka. Tetapi karena ini kita masih bersifat umum, baik untuk worship leader, singer, musicians, and soundman, kita akan lebih
fokus hanya ke hal-hal yang berhubungan dengan kita.